Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hadi Arius, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian akhir saya yang berjudul Analisis Bantuan Kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana angin topan Winston tahun 2016. Dimulai dari latar belakang, Fiji merupakan negara yang terletak di kawasan Pasifik, kawasan yang paling banyak dilanda oleh bencana dibanding kawasan lainnya di dunia. Salah satu bencana terbesar yang dialami oleh Fiji adalah angin topan Winston pada tahun 2016. Bencana ini tercatat sebagai salah satu badai terbesar yang melanda bumi bagian selatan. Bencana ini menewaskan 44 orang dan berdampak terhadap 40% dari total penduduk Fiji. Pasca bencana, bantuan datang dari berbagai pihak, baik organisasi maupun negara, salah satunya Indonesia. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji sejumlah 5 juta dolar yang terdiri dari uang tunai, logistik, dan bantuan pembangunan kembali infrastruktur. Bantuan diantar langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Bantuan kemanusiaan secara umum didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan dalam rangka menyelamatkan hidup, meringankan penderitaan, memelihara, serta memberikan perlindungan selama atau pasca krisis, baik yang diakibatkan oleh manusia maupun bencana alam. Terdapat 4 prinsip bantuan kemanusiaan. Yang pertama, humanity, impartiality, neutrality, dan independent. Maksud dari independen di sini adalah bantuan kemanusiaan harus bebas dari motif atau kepentingan politik, ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Pada kasus bantuan kemanusiaan oleh Indonesia ke Fiji, terlihat ada kepentingan politik Indonesia melalui bantuan kemanusiaan tersebut. Hal ini ditandai dengan bantuan kemanusiaan datang bersamaan dengan rangkaian kegiatan diplomatik Indonesia ke beberapa negara Pasifik dengan tujuan mempererat hubungan. Di samping itu, Fiji juga merupakan mitra penting bagi Indonesia di kawasan negara-negara Melanesian. Hal ini terkait dengan usaha organisasi pembebasan Papua Barat yang meminta dukungan kemerdekaan kepada negara Melanesia. Mayoritas negara mendukung Papua Barat dan hanya Fiji yang aktif mendukung Indonesia untuk mempertahankan Papua Barat. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut apa alasan pemberian bantuan oleh Indonesia kepada Fiji, terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik Indonesia yang tidak sesuai dengan prinsip bantuan kemanusiaan yang seharusnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang tadi dan rumusan masalah, muncullah pertanyaan penelitian, mengapa Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana angin topan Winston tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat alasan pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji dan melihat kepentingan politik Indonesia melalui bantuan kemanusiaan ini. Selanjutnya studi pustaka seperti yang bisa dilihat di slide presentasi. Selanjutnya kerangka konseptual. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti menggunakan konsep The Politics of Humanitarian Aid dari Cooper Drury, Richard Stuart Olson, dan Douglas Van Bell. Konsep ini melihat adanya keterkaitan atau hubungan antara pemberian bantuan kemanusiaan dengan faktor politik dan non-politik. Konsep ini terdiri dari 9 indikator, hasil turunan dari 2 variabel dan 4 subvariabel, yaitu aliansi, jenis rezim negara resipien, tingkat pembangunan negara resipien, kondisi keuangan negara donor, perhatian media terhadap bencana, kondisi bencana yang dialami oleh negara donor, tingkat korupsi negara resipien, kondisi politik domestik negara resipien, dan jenis bencana. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor politik adalah aliansi dan kondisi politik domestik negara resipien. Selanjutnya yang terakhir, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Batasan penelitian adalah tahun 2016 yang merupakan tahun di mana terjadinya bencana angin topan Winston dan bantuan kemanusiaan oleh Indonesia. Unit analisa dari penelitian ini adalah bantuan kemanusiaan Indonesia dan penelitian berada di tingkat negara. Teknik pengumpulan data dan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, kemudian data direduksi, selanjutnya penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya masuk pada bab 2, bencana angin topan Winston yang terjadi di Fiji pada tahun 2016. Bencana ini tercatat sebagai salah satu badai terbesar yang melanda bumi bagian selatan. Bencana ini mencapai puncaknya pada tanggal 20 dan 21 Februari dengan kecepatan angin tertinggi mencapai angka 325 km per jam. Korban dari bencana ini tercatat 44 orang tewas dan 350.000 orang atau 40% populasi dari Fiji terdampak bencana. Ditaksir kerugian yang dialami oleh Fiji akibat bencana ini sejumlah 38,6 juta US dollar. Dampak terbesar dirasakan oleh sektor pertanian yang menjadi penopang perekonomian Fiji. Kementerian Pertanian Fiji mencatat kerugian di sektor pertanian mencapai angka 208,3 juta US dollar.
Selanjutnya masuk kepada bab 3, yaitu bantuan kemanusiaan oleh Indonesia. Yang pertama yaitu hubungan Indonesia dengan Fiji. Dimulai pada tahun 1974, hubungan diplomatik kedua negara resmi dibuka. Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang melakukan hubungan diplomatik dengan Fiji. Begitupun sebaliknya, Fiji merupakan negara Pasifik Selatan pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kemudian pada tahun 2002, hubungan kedua negara meningkat yang ditandai dengan dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva, ibu kota Fiji, oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2011, Fiji secara khusus membuka kedutaan besarnya di Jakarta. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa poin penting yang terkait dengan hubungan Indonesia dan Fiji. Yang pertama yaitu kebijakan Look East Policy oleh Indonesia, merupakan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan negara-negara yang berada di bagian timur Indonesia, khususnya kawasan Pasifik Selatan. Selanjutnya, kebijakan Look North Policy oleh Fiji. Kebijakan ini merupakan kebijakan luar negeri Fiji yang berupaya melihat potensi kemitraan yang menguntungkan dari negara-negara non-barat. Selanjutnya, Indonesia menjuluki Fiji sebagai Center of Gravity. Julukan ini merujuk pada peran Fiji di kawasan Pasifik Selatan, yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan tersebut. Selanjutnya, bantuan kemanusiaan Indonesia ke Fiji. Indonesia memberikan bantuan sejumlah 5 juta US dollar yang terdiri dari bantuan 3 juta dolar uang tunai, 2 juta lainnya berupa logistik dan keperluan lainnya terkait pembangunan kembali infrastruktur. Pemerintah Indonesia juga mengirimkan 1 kompi pasukan TNI Angkatan Darat yang bernama Satgas Kizi. Satgas ini secara khusus ditugaskan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bangunan Queen Victoria School. KVS merupakan salah satu sekolah yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi masyarakat Fiji karena telah melahirkan cukup banyak tokoh-tokoh penting di negara tersebut. Selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu analisis. Konsep The Politics of Humanitarian Aid memiliki 2 variabel. Yang pertama yaitu political connection atau faktor politik yang memiliki 8 indikator. Indikator pertama adalah aliansi. Menurut konsep ini, negara menjadi aliansi dari negara donor memiliki peluang yang besar untuk menerima bantuan kemanusiaan dibanding dengan negara yang bukan aliansi. Pada kasus bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji, Fiji merupakan aliansi Indonesia di kawasan negara-negara Melanesian. Hal ini terkait dengan usaha Organisasi Pembebasan Papua Barat untuk meminta dukungan merdeka. Dengan salah satu caranya bergabung dengan organisasi kawasan negara Melanesia, yaitu Melanesian Spearhead Group. Hal ini mendapat dukungan dari mayoritas negara Melanesia, terutama Vanuatu. Hal ini dinilai berbahaya oleh Indonesia sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan usaha bergabung dengan organisasi kawasan tersebut dengan alasan terdapat 13 juta masyarakat Melanesia yang mendiami Indonesia. Indonesia mencoba pertama kali pada tahun 2010 dan gagal karena ditolak oleh mayoritas negara anggota. Pada tahun 2011 saat Fiji menjadi tuan rumah KTT, Fiji membantu Indonesia yang akhirnya berhasil menjadi anggota peninjau di Melanesian Spearhead Group. Indikator kedua adalah jenis rezim negara resipien. Menurut konsep ini, negara resipien yang secara ideologi memiliki kesamaan dengan negara donor akan lebih mudah mendapatkan bantuan kemanusiaan. Pada kasus pemberian bantuan bencana angin topan Winston, Indonesia sebagai negara donor dan Fiji sebagai negara resipien memang memiliki kesamaan dari segi ideologi. Keduanya menjalankan sistem pemerintahan secara demokratis, di mana semua masyarakatnya memiliki hak yang setara untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka, yang identik dengan pemilihan umum. Indikator ketiga adalah tingkat pembangunan negara resipien. Menurut konsep ini, semakin tinggi tingkat pembangunan suatu negara, akan semakin sedikit mendapat bantuan dari negara donor atau tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Untuk mengukur tingkat pembangunan suatu negara, United Nations Development Program atau UNDP sebagai lembaga yang mengurus urusan terkait isu kemiskinan dan ketidaksetaraan menggunakan Human Development Index. HDI adalah kumpulan data yang mengukur tingkat pembangunan suatu negara dengan mengukur usia harapan saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan di setiap negara. Berdasarkan data dari UNDP, dari ketiga poin tersebut, Indonesia sebagai negara donor memiliki HDI yang lebih rendah dibandingkan Fiji sebagai negara resipien. Selanjutnya, indikator keempat adalah kondisi keuangan negara donor. Menurut konsep ini, saat negara donor mengalami defisit keuangan, maka negara tersebut cenderung untuk tidak memberikan bantuan. Pada tahun 2016 yang merupakan tahun di mana Indonesia memberikan bantuan kepada Fiji, tercatat defisit APBN yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebesar 307,7 triliun atau setara dengan 2,46% dari PDB negara.
Dari grafik dapat dilihat bahwa defisit anggaran yang dimiliki oleh Indonesia cenderung memburuk dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2012, defisit anggaran Indonesia hanya sebesar 1,9%, namun di tahun 2016, defisit yang dimiliki oleh Indonesia sudah mencapai 2,5% dari PDB. Selanjutnya, indikator kelima adalah perhatian dunia internasional. Menurut konsep ini, semakin besar perhatian media internasional terhadap suatu bencana akan mempengaruhi keputusan negara donor untuk memberikan bantuan. Pasca terjadinya angin topan Winston, beberapa media dari negara ikut memberitakan. Beberapa media besar internasional yang memberitakan bencana tersebut diantaranya VOA dan CNN dari Amerika Serikat, ABC dari Australia, Radio New Zealand dari Selandia Baru, dan The Guardian serta BBC dari Inggris. Namun hanya satu media yang melakukan liputan khusus, yaitu BBC. BBC melakukan liputan khusus terkait proses penyaluran bantuan dari salah satu organisasi non-pemerintah Inggris bernama Shelter Box di daerah terpencil di Fiji, sehingga dapat dinilai bencana ini tidak terlalu viral di media internasional. Selanjutnya, indikator keenam adalah kondisi bencana yang terjadi di negara donor. Menurut konsep ini, apabila negara donor sebelumnya pernah mengalami bencana yang besar, akan memunculkan rasa empati dan keinginan untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia sendiri sebagai negara donor merupakan negara yang rawan dilanda oleh bencana. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia pada tahun 2013 yang dikeluarkan oleh BNPB, terdapat 205 juta penduduk Indonesia yang tinggal di daerah rawan bencana. Salah satu bencana terbesar yang memberi dampak signifikan bagi Indonesia adalah tsunami di Provinsi Aceh pada tahun 2004. Bencana ini bukan hanya menjadi terbesar di sejarah Indonesia, namun juga terbesar di sejarah bencana dunia. Berdasarkan data dari BNPB, korban meninggal akibat tsunami Aceh di Indonesia adalah 165.000 jiwa. Tsunami Aceh juga menyebabkan 522.000 jiwa terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Indikator ketujuh adalah tingkat korupsi di negara resipien. Menurut konsep ini, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara, akan semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan bantuan, begitupun sebaliknya. Untuk Fiji sendiri, jika dilihat dari tabel data skor indikator Control of Corruption yang dikeluarkan oleh World Bank, mengalami kondisi naik dan turun dari tahun ke tahunnya. Namun di tahun 2016, skor yang diperoleh Fiji sudah jauh lebih baik jika dibandingkan skor yang diperoleh Fiji pada tahun 2006. Indikator terakhir di variabel pertama yaitu indikator ke-8 kondisi politik domestik negara resipien. Menurut konsep ini, semakin aman kondisi politik domestik negara resipien, akan semakin besar peluangnya untuk mendapatkan bantuan, begitupun sebaliknya. Fiji sendiri merupakan negara dengan sejarah politik yang bisa dikatakan tidak stabil. Hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa kali kudeta sejak kemerdekaannya pada tahun 1970. Kudeta terakhir adalah yang dilakukan oleh Perdana Menteri terpilih saat ini, yaitu Frank Bainimarama pada tahun 2006. Jika dilihat dari skor yang didapatkan oleh Fiji, meskipun rendah pada tahun 2006 hingga tahun 2013, di mana pemerintahan di bawah Bainimarama masih dianggap ilegal, namun skor yang didapatkan Fiji pasca pemilu tahun 2014 mengalami peningkatan yang pesat hingga di tahun 2016. Kemudian variabel kedua yaitu non-political factor atau faktor non-politik memiliki satu indikator yaitu jenis bencana. Menurut konsep ini, jenis bencana dan kondisi pasca bencana dialami negara resipien akan mempengaruhi negara donor untuk memberikan bantuan. Bencana angin topan Winston yang melanda Fiji termasuk dalam kategori natural disaster atau bencana yang terjadi karena aktivitas alamiah, bukan bencana yang diciptakan atau disebabkan oleh kelalaian manusia. Angin topan Winston tercatat sebagai salah satu badai terbesar yang melanda bumi bagian selatan. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan konsep The Politics of Humanitarian Aid, alasan pemberian bantuan oleh Indonesia kepada Fiji pasca bencana angin topan Winston adalah: yang pertama, Fiji merupakan aliansi Indonesia di organisasi subkawasan negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group. Aliansi ini terkait usaha diplomatik yang dilakukan oleh organisasi pembebasan Papua Barat yang melakukan usaha untuk bergabung dengan MSG dan meminta dukungan kemerdekaan kepada negara-negara anggotanya. Yang kedua, Indonesia dan Fiji sama-sama menganut demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Ciri negara demokratis yang paling identik adalah melaksanakan pemilihan umum. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara yang rawan dilanda oleh bencana. Salah satu yang terbesar adalah tsunami Aceh pada tahun 2004. Yang keempat, tingkat korupsi di Fiji rendah dan semakin baik dari tahun ke tahunnya. Hal ini ditunjukkan oleh skor yang didapat oleh Fiji pada indikator Control of Corruption yang dikeluarkan oleh World Bank. Yang kelima, kestabilan politik domestik di Fiji ditunjukkan dengan skor pada indikator Political Stability and Absence of Violence and Terrorism. Meskipun terdapat beberapa kudeta dalam perjalanan pemerintahan Fiji, namun sejak Frank Bainimarama yang terpilih menjadi melalui pemilihan umum yang demokratis, politik dalam negeri Fiji dinilai lebih stabil.
Dan yang terakhir adalah jenis bencana yang dialami oleh Fiji adalah natural disaster atau karena aktivitas alamiah bumi, bukan bencana akibat kelalaian manusia. Bencana ini merupakan salah satu badai terbesar yang menimpa bumi bagian selatan. Kepentingan politik Indonesia pada Fiji melalui bantuan kemanusiaan pasca bencana angin topan Winston tahun 2016 dapat dilihat di indikator pertama, yaitu Fiji merupakan aliansi Indonesia di Organisasi Subkawasan Negara-Negara Melanesia. Aliansi ini terkait usaha diplomatik yang dilakukan oleh Organisasi Pembebasan Papua Barat yang melakukan usaha bergabung dengan MSG untuk mendukung kemerdekaannya melalui negara-negara